Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil udhiyati. Ini suatu fasal di dalam ketentuan-ketentuan kurban. Jadi kurban itu bahasa kita. Kalau bahasa fikihnya adalah udhiyah. Bil dhammil hamzati fil ashhari. Dengan dhamma hamzah itulah yang masyhur. Jadi umat Islam berbeda dalam mengistilahkan kurban. Seperti orang-orang Kufah menyebutnya dengan udhiyah, fathah hamzah. Namun yang masyhur adalah dengan dhammah hamzah, yaitu udhiyah. Baik udhiyah atau udhiyah maknanya sama, yaitu kurban. Wahiyah udhiyah adalah ismun, sebuah nama, lima terhadap sesuatu dari hewan kurban, yuzbahu yang akan disembelih, minan na'ami dari kalangan hewan ternak, yauma idin nahri pada hari raya kurban, wa ayyamat tashriqi dan pada hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Itu definisi kurban. Nah, di dalam definisi kurban mengandung ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Yang pertama dikatakan bahwa udhiyah itu adalah nama untuk hewan yang dijadikan kurban. Dan hewan yang dijadikan kurban adalah hewan-hewan tertentu. Seperti unta, sapi, domba, kambing, ya, tertentu. Dalam Al-Quran disebut bahimatul an'am. Makanya kalau kurban bebek, ya, kurban ayam, kurban burung, kurban rusa, kurban keledai enggak sah. Karena tidak tergolong terhadap hewan yang jenisnya bahimatul an'am. Kemudian minan na'ami, dari jenis hewan ternak. Meskipun itu kambing, tapi kambingnya itu kambing liar. Seperti di Sumatera banyak kambing liar, bukan kambing ternak. Atau ada kambing gurun, maka nggak bisa dipakai kurban. Atau ada di hutan Amazon sapi atau banteng yang liar, maka itu tidak bisa dijadikan kurban. Karena syarat dijadikan kurban dalam definisi kurban ini adalah minan na'am, dari bagian hewan ternak. Yauma idin nahri, ini ada syarat waktu. Jadi penyembelihan kurban yang dijadikan hewan kurban itu memiliki syarat waktu. Waktunya yauma idin nahri, pada hari raya kurban. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Wa ayyamat tashriqi, dan pada hari-hari tasyrik. Itu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah.
apabila korban disembelihnya itu hewan korban tanggal 14 atau tanggal 15 Zulhijjah atau di luar waktu-waktu tadi, maka enggak disebut korban. Jadi dari definisi udhiyah ini mengandung hukum-hukum, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat terhadap hewan yang akan dijadikan kurban. Taqarruban ilallah ta'ala, kemudian sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya mendekatkan diri, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah hewan sembelihan tersebut untuk disedekahkan. Tapi kalau motong kambing, buat apa mas motong kambing? Buat jualan sate. Maka enggak disebut taqarruban ilallah ta'ala. Atau motong sapi, buat apa mas motong sapi? Oh, sapi itu mau dijadikan acara jamuan kriaan, pesta nikah. Maka motong sapi tersebut untuk diyafah, ya. Untuk jamuan seperti itu, pesta nikah, enggak disebut taqarruban ilallah. Yang disebutkan taqarruban ilallah adalah sembelihan tersebut sebagiannya dijadikan sedekah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati. Nah, sekarang berbicara hukum kurban. Kurban itu hukumnya sunnah kifayah muakkadah. Apa itu sunnah kifayah muakkadah? Fa iza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Apabila telah menunaikan terhadap kurban salah seorang dari bagian keluarganya, kafa an jami'ihim, maka mencukupi untuk seluruh keluarganya. Misalkan keluarganya ada 10 orang, kurbannya cuma 1 ekor kambing, maka cukup itu 1 ekor kambing, ya, untuk seluruh keluarganya. Itu namanya sunnah kifayah muakkadah. Dan ingat, ini adalah batas minimal. Batas minimal dalam satu keluarga itu 1 kambing atau 1 domba cukup untuk seluruh keluarganya. Batas minimal. Makanya tidak ada batas maksimal dalam berkurban. Satu keluarga mau korban 1000 sapi, bagus. Satu keluarga mau korban 100 atau 1000 domba, silahkan. Tidak ada batas maksimal dalam kurban. Yang ada batas minimal. Artinya tadi minimal 1 kambing, 1 domba itu cukup untuk seluruh keluarganya. Batas minimal. Nabi Ibrahim korban 1000 domba, 300 sapi, 100 unta untuk dirinya sendiri. Maka dari dalil ini tidak ada batas maksimal kurban. Kemudian Pak Ustadz ada yang nanya, ya, Pak Ustadz, saya dengar 1 kambing atau domba untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Maksudnya apabila beda keluarga. Karena 1 kambing atau domba nggak bisa dijadikan kurban untuk beberapa keluarga, nggak bisa. Makanya kalau pengen bersyarikat, patungan, bisa tuh. Seperti sapi, unta, bisa untuk 7 orang. Ya. Wala tajibul udhiyatu illa bin nazri. Dan tidaklah wajib itu kurban kecuali dengan nazar. Kurban itu sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang mendekati wajib muakkadah. Misalkan ada orang kaya enggak kurban, dosa enggak? Ya enggak dosa karena sunnah. Tapi terlalu. Orang kaya enggak kurban keterlaluan banget. Nah, kurban itu tidak wajib.
illa bin nazri, kecuali dengan nazar baru menjadi wajib itu kurban. Contoh, seorang ada nazar, ada kaul, atau ada omongan. Misalkan, kalau cinta saya diterima oleh janda solehah, tetangga saya, kemudian dia mau dijadikan istri saya, maka tahun itu saya mau korban sapi. Kemudian cintanya diterima, jadilah dia nikah sama janda solehah tetangganya tadi, maka dia berkurban, kurban itu hukumnya wajib. Ya. Atau seorang bernazar, ada kaul, kalau saya diterima jadi PNS, ya, maka saya akan korban kambing. Maka kurban tersebut hukumnya wajib. Kenapa? Karena dinazari. Wa yujazi'u, dan mencukupi, fiha, di dalam udhiyah, al-jaz'u minad-dha'ni, yaitu seekor domba muda. Al-jad'u, jada'ah, domba muda. Maksud domba muda di sini adalah batas minimal usia yang boleh dijadikan kurban itu domba. Bahkan ada pula menyebutkan, ya, yang dimaksud jaza'ah ini adalah domba yang meskipun belum setahun tapi sudah tanggal giginya, sudah ompong giginya. Wa huwa, itu domba, malahu sanatun, yang memiliki usia 1 tahun. Wa ta'ana fi thaniyati, memasuki tahun kedua domba. Wasaniyu minal ma'zi, yang berikutnya yang bisa dijadikan hewan kurban adalah kambing. Orang Sunda bilang embe. Mau kambing Jawa atau kambing kacang sama aja. Pokoknya bedanya kambing dengan domba, kalau kambing ada jenggotnya. Ya. Nah, kambing bisa dijadikan kurban. Di sini sebutkan wasaniyu minal ma'zi, kambing saniyah. Saniyah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya gigi seri. Gigi seri. As-saniyah, saniyah itu gigi seri. Lalu kenapa gigi seri dikaitkan dengan hewan kurban? Nah, untuk mengidentifikasi umur hewan kurban itu dilihat dari gigi serinya. Karena kalau hewan kurban dia nggak punya gigi taring, yang punya gigi seri sama geraham. Untuk mengetahui umur hewan kurban tersebut dilihat dari gigi serinya, begitu. Maka disebut ada kambing saniyah, sapi saniyah, kemudian apa lagi? Unta saniyah. Maksudnya kambing saniyah, kambing yang sudah cukup umur. Unta saniyah, unta yang sudah cukup umur. Sapi saniyah, sapi yang sudah cukup umur. Nggak bisa kita mengidentifikasi umur hewan kurban dari buntutnya, nggak bisa. Ini kalau buntutnya begini nih berarti umurnya 2 tahun, nggak bisa. Atau dari tanduknya, wah kalau tanduknya begini umurnya 1 tahun, nggak bisa. Atau dari badannya, nggak bisa. Maka diistilahkan dalam fikih ini kambing saniyah. Artinya kambing yang sudah cukup umur dijadikan kurban. Sapi saniyah, artinya sapi yang sudah cukup umur untuk dijadikan kurban. Unta saniyah, unta yang sudah cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Wasaniyu minal ma'zi, yang berikutnya yang bisa dijadikan hewan kurban adalah kambing saniyah, artinya tadi kambing yang sudah cukup umur untuk dijadikan kurban. Wahwa, itu kambing, malahu sanatani, yang memiliki umur 2 tahun, wa ta'ana fi salisati, memasuki tahun ketiga. Kalau kambing. Lalu hewan apa lagi yang bisa dijadikan kurban? Wasaniyu minal ibili, onta saniyah. Saniyah tadi apa? Cukup umur untuk dijadikan korban. Malahu, itu onta, memiliki umur khamsu sinina, 5 tahun.
wa ta'ana fisadisati, memasuki tahun ke-6. Jadi onta bisa dijadikan kurban apabila onta tersebut sudah mencapai 5 tahun lebih umurnya. 5 tahun lewat sehari nggak apa-apa. Dan ingat, yang dimaksud hitungan tahun di sini adalah hitungan tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Tahun Qamariyah dipakai dalam hitungan tahun Hijriyah. Hitungnya begitu. Kalau misalkan kita punya ternak domba, itu domba melahirkan anak-anaknya, dicatat tuh. Nah, catatnya bulan apa? Bulan Islam yang dicatat. Misalkan sekarang bulan Zulqa'dah, tanggal berapa dicatat? Tanggal 25 bulan Zulqa'dah. Bukan bulan Masehi. Berikutnya hewan yang bisa dijadikan kurban adalah wasaniyu minal baqari. Sapi sania. Sapi yang sudah cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Malahu sanatani, yang mana itu sapi memiliki umur 2 tahun. Wa ta'ana fi thalithati, memasuki tahun ketiga. Syarat umur sapi dan syarat umur kambing sama, 2 tahun lewat. Baru boleh dijadikan hewan kurban. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, dan mencukupi seekor onta untuk 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyati biha, jika bersyarikat, patungan, andilan di dalam berkurban biha, dengan onta tersebut. Bisa, kalau beda keluarga nih, mau patungan onta, ada 7 keluarga, bisa. Karena satu onta cukup untuk 7 orang atau 7 keluarga. Lalu watu jaziul baqaratu an sab'atin, dan seekor sapi mencukupi untuk 7 orang, kazalik, demikian pula, sama kayak unta. Unta 1 ekor cukup untuk 7 orang, sapi pun 1 ekor cukup untuk 7 orang. Jika bersyarikat, andilan, patungan di dalam kurban dengan unta atau dengan sapi, cukup untuk 7 orang. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin, dan 1 ekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk seorang pribadi saja. Wahia, kurban dengan kambing secara sendiri-sendiri, afdalu, itu lebih utama, min musyarakatihi fi ba'irin, daripada bersyarikat, daripada patungan, daripada andilan seekor onta untuk 7 orang. Jadi lebih utama di dalam syariat Islam adalah kurban sendiri-sendiri, bukan kurban patungan. Kurban sendiri-sendiri kambing daripada kurban patungan sapi, kurban patungan onta. Nah, yang lebih utama dalam fikih adalah kurban sendiri-sendiri seekor kambing. Wa afdalu anwa'il udhiyati, dan yang paling afdol, yang paling utama dari jenis-jenis hewan kurban, ibilun, yang pertama korban onta. Sekeluarga mau korban onta. Hebat, bagus, lebih utama. Summa baqarun. Kemudian yang kedua adalah korban sapi. Seorang diri misalkan mau korban sapi, sekeluarga mau korban sapi, bagus. Summa gunamun. Kemudian yang ketiga, tingkat paling bawah adalah korban domba atau kambing. Wa arba'un, 4 hal. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah disebutnya wa arba'atun, bentuk muannas. 4 hal, la tujzi'u fil dhuhaya, yang tidak mencukupi bila mana 4 hal itu ada pada hewan-hewan kurban tadi. Ahaduha, yang pertama,
al-aura'ul bayyinu. Hewan kurban tadi yang disebutkan keadaannya picek, buta. Maksudnya Allahiru auruha, nampak jelas kebutaannya. Wa in baqiyatil hadaqatu, wa in baqiyatil hadaqatu, meskipun masih wujud biji matanya. Ini ada matanya nih, tapi dikasih rumput dia kayak nggak lihat. Misalkan kalau sebelah kanan dikasih rumput, mau dia lihat. Tapi kalau sebelah kiri dikasih rumput, nggak mau dia, nggak lihat. Mungkin mata sebelah kirinya buta misalkan. Setelah dicek sama orang yang paham, orang yang ahli, ternyata mata sebelah kirinya nggak bisa lihat. Cuma mata kanan doang yang bisa lihat. Maka hewan tersebut nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa? Buta. Nggak bisa lihat. Meskipun biji matanya masih ada. Fil as-sahih, di dalam kaul yang paling sahih, wasani yang kedua, yang tidak boleh ada dari hewan kurban tadi, al-arja'ul bayyinu arajuha, pincang yang nampak jelas kepincangannya itu udhiyah, hewan kurban. Walau kana husulul arajilaha, meskipun terjadinya kepincangan terhadap hewan kurban, terjadinya kepincangan terhadap hewan kurban tadi, anda iljaiha, tatkala membaringkannya, litadhiyati biha, untuk dibaringkan, untuk dijadikan hewan kurban, maksudnya untuk disembelih, biha dari hewan kurban tersebut, bisa babil tarabiha, disebabkan meronta-ronta. Makanya panitia harus hati-hati nih ketika membaringkan hewan kurban, sapi, onta. Apabila itu meronta-ronta, hati-hati. Kalau tiba-tiba kakinya nendang besi, kemudian bangun itu sapi, kemudian terjadi kepincangan, maka sapi tersebut atau hewan kurban tersebut nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa? Pincang. Kalau bentuk kelalaian dari panitia, maka panitia harus tanggung jawab. Karena kalau dipotong, dia tidak termasuk kurban, tapi masuknya sedekah saja. Wasalisu al-maridatul bayyinu maraduha, sakit yang nampak jelas sakitnya itu hewan kurban. Misalkan matanya sampai ke kuning-kuningan, udah nggak mau makan, sakit berat tuh hewan kurban, maka nggak boleh dijadikan hewan kurban. Wala yadurru, dan tidak membahayakan, nggak mengapa, boleh. Yasiru hadhil umuri, yang ringan dari perkara ini, jadi sakitnya ringan, cuma pilek doang, ya. Pada begadang terus, misalkan pilek tuh sapi, pilek hewan kurban, sakitnya ringan, nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya berat, udah nggak mau makan, matanya kekuning-kuningan dan sebagainya, orang ahli mengatakan, wah ini sakitnya berat nih, maka nggak boleh dijadikan hewan kurban. Warabi'u, yang keempat, al-ajfa'u, kurus hewan kurbannya. Wahia, yang dimaksud al-ajfa, kurus ini, allati, hewan kurban yang zahaba mukhuha, yang hilang sumsumnya, ayat zahaba dimaguha, sama dimaguha maknanya sumsum juga. Ini adalah bahasa dalam bentuk mubalaghah. Kalau bahasa Indonesianya majas hiperbola. Mubalaghah atau majas hiperbola adalah ungkapan yang dilebih-lebihkan agar terdengar semakin wah. Contoh misalkan, nggak punya otak loh. Bukannya dia nggak punya otak, punya otak, tapi nggak dipakai mikir, gitu. Atau ada orang kurus, disebut, wah dia mah kurus banget, cuma tulang dan kentut,
Maksudnya punya dia daging, nggak cuma tulang dan kentut doang. Dia daging punya, tapi kurus. Itu bahasa mubalaghah atau dalam bahasa Indonesia disebut majas hiperbola. Ya. Makanya di sini disebutkan saking kurusnya diistilahkan wahia allati zahaba musuha. Hewan kurban yang gak memiliki sumsum. Maksudnya punya sumsumnya, tapi dikit, kurus banget. Minal huzalil hasililha, disebabkan kondisi sangat kurus pada hewan kurban tersebut. Maka nggak boleh hewan tersebut dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'ul khasiyyu, dan mencukupi, sah, boleh dijadikan hewan kurban. Apa al khasiyyu? Hewan kurban yang dikebiri. Apa itu dikebiri? Maksudnya al maqtu'ul khasiyyataini, yang dipotong kedua biji pelirnya. Segala sesuatu dari bagian tubuh hewan kurban gak boleh ada yang terlepas dari badannya. Apabila salah satunya ada yang terlepas, terpisah, maka gak boleh dijadikan hewan kurban. Seperti kupingnya terpotong, gak boleh dijadikan hewan kurban. Buntutnya terpotong, gak boleh. Kakinya diamputasi, gak boleh. Apapun dari anggota badan hewan kurban gak boleh terlepas, gak boleh terpisah dari badannya. Bila terpisah, gak boleh dijadikan hewan kurban. Kecuali satu, bila biji kemaluannya ya, itu dipotong, itu mah boleh. Karena di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong 2 ekor domba yang dikebiri. Maka dari dalil ini hewan kurban yang dikebiri boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, di dalam pikiran binatang itu cuma 2. 1 kawin, 2 makan. Pokoknya binatang pikirannya begitu. 2 saja. Beda dengan manusia. Mikir kawin, mikir punya rumah, mikir punya mobil, mikir kerjaan, mikir usaha. Oh, banyak di pikiran manusia. Tapi dalam pikiran binatang yang ada cuma 2. 1 pikiran kawin, 2 pikiran makan. Kalau dikebiri, itu syahwatnya udah nggak ada. Jadi pikirannya cuma makan doang. Makanya binatang kurban yang dikebiri gemuk-gemuk. Karena pikirannya cuma makan doang. Syahwatnya nggak ada. Biar kata Luna Maya lewat, udah gak ngaruh lagi. Karena syahwatnya udah nggak ada. Boleh kalau hewan yang dikebiri dijadikan kurban. Wal maksuratul qarni, yang boleh dijadikan kurban itu yang terpecah. Pecah apanya? Tanduknya boleh. Illam yu'athir fil lahmi, selagi tidak berpengaruh terhadap daging. Kalau misalkan itu domba berantem tapi nggak putus, tanduknya pecah doang, namun pecahnya mempengaruhi dagingnya dari bagian kepala, maka nggak boleh. Sampai luka berat, ya dagingnya belepotan, nggak boleh. Tapi kalau misalkan tidak berpengaruh terhadap dagingnya, maka pecahnya tanduk nggak masalah, bisa dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'u aidan, dan mencukupi pula faqidatul qurun, binatang kurban yang faqidatul qurun, yang tiada memiliki tanduk. Wahia al-musammatu bil jalha'i,
yang demikian itu diistilahkan, dinamakan dengan al-jalha. Makanya ada sapi jalha. Sapi jalha itu sapi nggak punya tanduk. Ada juga sapi yang bertanduk. Ada juga sapi yang nggak punya tanduk. Pokoknya binatang kurban yang nggak punya tanduk disebut jalha. Boleh dijadikan hewan kurban. Wala tujzi'ul maqtu'atu kullil udhuni. Dan tidak mencukupi, tidak boleh dijadikan hewan kurban al-maqtu'atu kullil udhuni, yang dipotong seluruh kupingnya, yang terpotong seluruh kupingnya. Wala ba'diha, dan tidak sah pula yang terpotong sebagian dari kupingnya, putus kupingnya, baik seluruhnya atau sebagiannya, maka hewan tersebut gak boleh dijadikan hewan kurban. Walal makhluqatu bila uzunin, dan hewan kurban yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa kuping, itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ada kelainan genetik, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau hewan kurban yang nggak punya tanduk dari kodratnya boleh, tapi hewan kurban yang nggak punya kuping nggak boleh dijadikan hewan kurban. Walal maqtu'atu dzanabi, dan tidak sah, tidak mencukupi hewan kurban apabila terputus ekornya, wala ba'diha, atau sebagian ekornya putus, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Wa yadkhulu waqtu dzabhi, dan masuk waktu menyembelih liudhiyati terhadap hewan kurban min waqti sholatil id, pada waktu sholat id, maksudnya idin nahri, pada hari raya kurban. Wa ibaratul raudah, dan diungkapkan di dalam kitab ar-raudah, wa asliha, dan kitab aslu raudah. Jadi ada kitab raudahnya Imam An-Nawawi, itu Raudhatul Talibin. Ada juga kitab raudahnya Imam Ar-Rafi'i. Bahkan kitab-kitab karya Imam Ar-Rafi'i, ada sebagian kitab beliau ya, diringkas dan disempurnakan oleh Imam An-Nawawi dan dibukukan di dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Di dalam dua kitab tersebut diungkapkan yadkhulu waqtu tadhiyati, masuknya waktu untuk menyembelih kurban, idza tala'ati syamsu, apabila telah terbit matahari, yauman nahri, pada hari raya kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, wa madha, dan telah berlalu itu terbitnya matahari, qadru raq'ataini, seukuran 2 rakaat salat, yaitu salat Idul Adha, wa khutbataini, dan seukuran 2 khutbah Idul Adha, khafifataini, yang keduanya diringankan. Intaha, selesai. Wa yastamirru waqtul dzabhi, dan terus berlangsung waktu penyembelihan kurban, ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriki, sampai terbenamnya matahari di akhir hari-hari tasyrik. Jadi kalau misalkan ada yang kurban pada tanggal 10, kemudian dia nggak keburu kurban tanggal 10, dia bisa berkurban tanggal 11-nya besok, atau tanggal 12-nya lusa, atau tanggal 13-nya. Berakhir tanggal 13 dengan terbenamnya matahari atau maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, maka berakhir pula waktu penyembelihan kurban. Wahia, itu hari tasyrik, as-salasatu, adalah 3 hari, al-muttasilatu, yang bersambung,
bi'ashri Dzulhijjah, dengan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, hari raya kurban, bersambung 3 hari berikutnya, 11, 12, 13, itu yang disebut hari tasyrik. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Berikutnya insyaallah pembahasan tentang kesunahan-kesunahan di saat menyembelih hewan kurban. Allahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.